Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru. Kenalkan, saya Dwi Wahyuningsih, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Pati. Kali ini saya ingin menyampaikan kesimpulan dan refleksi koneksi antar materi modul 1.1 terkait pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah setiap anak terlahir dengan kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Pendidikan hanya suatu tuntunan, maksudnya menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia atau anggota masyarakat, sehingga hidup tumbuhnya anak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Ketiga, anak bukanlah kertas kosong. Setiap anak terlahir dengan penuh tulisan yang masih suram, dan merupakan kewajiban kita sebagai pendidik untuk menebalkan tulisan tersebut. Keempat, pendidikan berpihak kepada anak atau untuk menghamba kepada anak. Maksudnya, pendidikan yang berorientasi dengan kebutuhan anak, bukan berdasar kebutuhan atau kemauan guru. Kelima, pendidikan tempat persemaian kebudayaan. Maksudnya, melalui pendidikan kita dapat mengajarkan nilai luhur sosiokultural yang ada pada masyarakat kita. Keenam, budi pekerti. Budi pekerti adalah perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotorik. Bahkan, kodrat anak yaitu bermain dapat menjadi bagian pembelajaran untuk budi pekerti. Ketujuh, trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik, kita harus berpegang pada trilogi beliau. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo. Di depan kita harus mampu menjadi teladan atau contoh. Kedua, ing madya mangun karso. Di tengah kita bangun semangat. Dan ketiga, tutwuri handayani, yaitu di belakang kita harus mampu mendorong. Bahwa anak adalah kertas putih, kertas kosong yang bisa saya isi dengan apapun, dengan cara saya, sehingga pembelajaran di kelas lebih monoton. Bagaimana fokus saya adalah anak-anak memperoleh nilai setinggi-tingginya. Jadi mereka lebih banyak terduduk diam, memperhatikan action gurunya, atau masih bisa dikatakan teacher-centered learning. Yang berubah dari saya setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah bahwa saya harus berpegang teguh pada trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa sebagai pendidik di depan saya harus mampu menjadi contoh, menjadi teladan untuk anak didik saya, di tengah saya harus mampu membangun keinginan, di belakang saya harus mampu memberikan motivasi atau dorongan untuk tumbuhnya potensi anak menjawab tuntutan zaman. Yang dapat saya segera terapkan dalam kelas saya agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, lebih ikhlas dan menyayangi anak dalam tugas menuntun untuk menebalkan laku mereka. Hal yang kedua adalah percaya bahwa anak terlahir dengan potensi masing-masing. Yang ketiga, memfasilitasi anak untuk semakin tumbuh potensi dan kreativitasnya. Dan yang keempat adalah menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak kepada anak, yaitu pembelajaran yang beragam, menarik, sesuai dengan kebutuhan anak.